Bila Islah Bahrawi gagal, maka MLB solusinya. Ada 4 kriteria yang wajib dimiliki untuk menjadi calon ketua umum PBNU mendatang. Bila tidak ada satupun yang memenuhi syarat, dengan sangat terpaksa, sayalah nanti yang akan mencalonkan diri. Tidak ada ranting, wajan pun jadi. Sejujurnya, saya punya kemampuan ngepel, masak memasak, nyuci baju tetangga, dan mahir selawatan. Kriteria wajib calon ketum PBNU. Terkoyaknya jabatan ketum PBNU merupakan manifestasi dari kualitas kepemimpinan yang mengabaikan hal-hal strategis yang mesti dimiliki secara utuh. Modal kepemimpinan dan ketenaran tidaklah cukup, apalagi modal pintar-pintaran baca kitab tapi miskin implementasi. Sebut saja ada rangkap jabatan yang mengakibatkan tumpang tindihnya wewenang dan tanggung jawab dibarengi dengan tidak dimilikinya kemampuan bidang-bidang yang seharusnya membutuhkan spesialisasi. Ambil contoh, ketum nyambi jadi dewan komisaris tambang, jadi ketua pelaksana koperasi, bahkan sekelas Rais Am masih cawe-cawe urusan tambang yang memang dari dulu tidak memiliki kapabilitas di bidang tersebut. Emang cukup minta doa doang lalu semua jadi beres? Tentu tidak begitu saudara-saudara. Mengamati kepemimpinan di teras PBNU, ada sisi-sisi yang hilang saat ini. Profesionalisme hanya dimiliki di atas buku dan teori, tetapi minim tiruh dan tanggung jawab amanah. Saya melihat ketum-ketum PBNU dan Rais Am yang memiliki sifat-sifat di bawah ini hanya beberapa orang saja. Sebut saja Gus Dur, Kiai Haji Hashim Muzadi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau-beliau ini memiliki 4 kriteria utuh yang akan saya sebutkan di bawah ini. Sementara tanpa mendiskreditkan yang lain, ada kriteria-kriteria yang tidak dimiliki seperti ketum dan Rais Am saat ini. Menurut saya, kriteria utuh yang mesti dimiliki ketum PBNU, Rais Am, dan petinggi teras NU lainnya adalah sebagai berikut. 1. Pakar keulamaan. Namanya juga NU Nahdlatul Ulama, maka pemimpin-pemimpinnya mesti punya kepakaran dalam ilmu agama, keulamaan. Ini adalah modal mutlak yang terkadang kalah oleh ketenaran dan network. Padahal dengan kepakaran dalam ilmu agama, seorang pemimpin mampu mengobati dirinya sendiri saat terluka akibat goresan-goresan kepemimpinan yang diembannya. Bukan ngalor ngidul cari pendukung. Tahu persis yang benar dan salah sesuai kajian kitab. Kajian kitab bukan untuk dilanggar, tetapi diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepemimpinannya. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video berkualitas berikutnya. 2. Intelektualitas tinggi. Intelektualitas tinggi ini memang tidak semua ulama memilikinya, kecuali ulama-ulama yang doyan sekolah. Bisa dibayangkan ketika seorang pimpinan NU cuman modal mondok doang, sementara yang dihadapi profesor-profesor, doktor-doktor, dan orang-orang ahli di bidangnya. Kemampuan logika dibangun di bangku-bangku sekolah dan kampus, sehingga dalam banyak hal minimal seorang pimpinan NU mampu mengimbangi orang-orang pintar yang logikanya tajam dan kuat, sehingga tidak mudah dijebak dan disandera oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat. Intelektualitas inilah sebagai modal berpikir kritis, cerdas tanpa melupakan dan mengabaikan kaidah-kaidah fikih yang sudah dienyam tiap saat di pondoknya masing-masing. Apalagi saat ini era AI dan era kemajuan lintas batas, intelektualitas mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan institusi atau korporasi. Katanya mau go internasional.
Berpikirnya harus global dong, mampu adu ketangkasan dengan pemimpin-pemimpin skala global pula. 3. Profesional. Memang ladang NU disebut ladang tradisional, akan tetapi zaman menuntut untuk memaksa profesional dalam banyak hal. Tidak ada tumpang tindih kepentingan yang memunculkan cawe-cawe dan terlibat langsung dalam bidang-bidang yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Adanya ketum atau rais am yang nyambi jadi komisaris, jadi ketua koperasi dan tetek bengek lainnya menunjukkan profesionalitas tidak ada di dalam kamus kepemimpinan. Padahal profesionalitas dalam semua hal memberikan jaminan mutu sebuah organisasi. Profesional ini merupakan sebuah poin yang di dalamnya sudah termasuk sidik, amanah, tabligh, fatonah, skill dan kompetensi yang punya visi dan misi ke depan dan terukur sesuai dengan yang mesti dilakukan, baik itu perseorangan atau korporasi. 4. Mental leadership. Mental leadership mempunyai skill manajerial tinggi sehingga mampu menjembatani antara marwah, moto, visi, misi, eksekusi, dan implementasi, mampu menjembatani kepentingan umat, dan mampu menggerakkan pemimpin-pemimpin di bawahnya untuk sigap dan cermat dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan eksekusi. Bukan malah dikuyo-kuyo dimintai mundur, kan ya lucu. Leadership ini merupakan contoh nyata bahwa seorang pemimpin itu digugu dan ditiru antara ucapan dan tindakan linier, menjaga lisan agar tidak terjebak politik praktis baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Keempat kriteria ini merupakan satu paket komplit yang mesti dimiliki oleh pemimpin-pemimpin NU. Jangan sampai cuma modal 2 kriteria saja. Jika Islah Bahrawi gagal, lanjutkan dengan MLP. Dan bila tidak ada satupun yang memenuhi syarat, maka dengan sangat terpaksa sayalah yang mesti mencalonkan diri untuk menjadi ketum PBNU. Tak ada ranting, wajan pun jadi. Sejujurnya, saya juga punya kemampuan ngepel, masak memasak, nyuci baju, dan mahir sholawatan. Menuju MLB, mudah-mudahan NU tidak terjebak oleh sensasi yang mengakibatkan keterpurukan. Prahara tambang merupakan uji kepemimpinan di tubuh NU. Semoga semua konflik bisa diselesaikan dengan segera. Mari berbenah.